hati kita berharap ibadah ini sekalipun ada gangguan, tapi akan tetap hikmat seperti yang kita harapkan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan kita akan bersama-sama untuk menyaksikan baptisan dua saudara kekasih kita, saudara Ali Supriyadi dan saudara Efraim Simon Leonard Sijabat. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat pujian Glory Glory Haleluya. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Dengarkanlah tuntunan Alkitabiah untuk kedua saudara kekasih kita. Demikian firman-Nya berkata, Tuhan Yesus memerintahkan baptisan sebagai wujud melaksanakan firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Baptisan diantaranya memberikan makna yang merupakan tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Tanda percaya. Markus 16 ayat 16. Dan sebagai satu kesaksian. Demikian tuntunan Alkitabiah bagi dasar baptisan ini dilaksanakan. Dan berdasarkan tuntunan Alkitabiah ini, jawablah pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara. Jawab yang saya bersedia dan berjanji. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, namun sebagai Allah yang esa dalam roh? Dua, apakah saudara percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudara menjadi seteru atau musuh Allah? Saudara mengaku hanya oleh semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan saudara. Tiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, setia beribadah, membaca dan merenungkan dan melakukan firman, dan saudara mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat pribadi saudara. Empat, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GSRI Kebayoran Baru dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja, tata tertib GSRI, serta mentaati keputusan-keputusan majelis jemaat GSRI Kebayoran Baru? Apakah jawab saudara? Ya. Kiranya Tuhan menolong engkau sehingga pengakuan dan janjimu tidaklah sia-sia. Dan berdasarkan pengakuan, tekad, komitmen saudara, maka saya selaku hamba Yesus Kristus akan membaptis saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan baptisan ini. Kembali kita angkat pujian Glory Glory Haleluya. Mereka berdua mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama-sama. Silakan. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang amin. Jemaat silakan duduk pada kedua saudara.
Saudara Ali Supriyadi. Sebagai hamba Allah, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal akan memimpin hidupmu, menuntut dalam setiap gerak dan langkahmu, dan kau akan menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Hidupmu senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara Efraim Simon Leonard Sijabat. Saudara Efraim Simon Leonard Sijabat. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal akan memimpin hidupmu, menuntun dalam setiap gerak dan langkahmu. Hidupmu semakin hari semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Hidupmu pula akan membawa kemasyhuran dan kedahsyatan nama Tuhan. Hidupmu menjadi berkat bagi sesama sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Mohon dengan penuh kasih hamba-Nya Bapak Pendeta Robert untuk membawa kedua saudara kekasih kita di dalam doa penyerahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang bersyukur kepada Engkau karena Engkau sudah menyatakan anugerah-Mu, kasih-Mu yang limpah bagi kedua orang saudara kami yang hari ini dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Ali Supriyadi dan juga Efraim Sijabat. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi mereka, dan kiranya Tuhan Engkau yang meneguhkan iman mereka agar mereka menjadi murid Kristus yang sejati, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa rindu setia mengikuti Tuhan, dan juga setia memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Allah Roh Kudus, Engkau yang selalu sertai mereka, kuatkan mereka, lindungi mereka, dan pakailah hidup mereka bagi hormat kemuliaan-Mu. Mereka memancarkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah kedua anak-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Disilakan kepada majelis untuk menyerahkan surat baptis. Diucapkan selamat untuk kedua saudara kekasih kita yang telah masuk dalam keluarga besar Kerajaan Allah dan keluarga besar GSRI Kebayoran Baru. Tuhan kiranya akan memberkati, dan kita akan bersama-sama sebelum mereka kembali ke tempat duduk, kita mengambil foto mungkin amal Tuhan ya. Mari. Satu di sini saja. Satu. Masker. Geser dikit kok. Ya. 1, 2, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Silakan kembali ke tempat. Ya. Glory, glory, haleluya. Pagi
gereja, bagi saudara-saudara kita, baik majelis yang lama dan baru maupun pengurus-pengurus yang baru, akan menyerahkan hidup dan dirinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun halangan di depan kita, tidak menghalangi ibadah kita, dan berkat Tuhan selalu kita rasakan dalam tantangan apapun. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu sejenak, kita bersatu. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Besar Setiamu. Terbukti hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk kami memuji serta memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami rindu biarlah sabda firman-Mu akan sungguh menguatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, sekalipun ada begitu banyak halangan di depan kami, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu. Kami tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Nats pembimbing kita pada pagi hari ini dari Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah ini, mari datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian, rindukan Tuhan Yesus, betapa indahnya. Mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tidak ada perkara apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti dan memahami siapa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tiba saatnya kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Karena tidak bisa ditampilkan, silakan Bapak Ibu bisa membuka HP masing-masing atau yang membawa kitab. 1 Tawarik 14 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Tawarik 14 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Yang bisa melihat di HP atau di Alkitab, saya membaca ayat 8, Bapak Ibu saudara membaca ayat 9, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah
tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon karmel. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gesa. Bersama-sama ayat 17. Lalu terkasihlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Silakan untuk kembali. Berbahagialah kita yang tidak saja membaca, tetapi yang merenungkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saya persilakan kita saat ini kita akan mengadakan peneduhan majelis terpilih periode. Baik, akan diralat. Kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian. Aku datang dan aku bersujud di hadapan Tuhan. Berbicara mengenai terobosan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi menyebutkan bahwa Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Daud baru saja diurapi, semua berjalan baik, tetapi tiba-tiba krisis menghadap. Dikatakan dalam ayat 8 orang Filistin sedang menangkap Daud, menyerang dan menangkap Daud. Dalam perjanjian lama, orang Filistin disebutkan sebanyak 286 kali, dan tanah Filistin dikatakan disebutkan sampai 8 kali. Tuhan memberi waktu tayang yang cukup banyak kepada orang Filistin. Mereka banyak disebut. Biasanya mereka disebutkan karena mereka menentang sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Dan dalam pembacaan tadi dikatakan mereka menentang Daud yang diurapi oleh Tuhan. Dalam ayat 8 kita membaca tadi orang Filistin menyerbu lembah Refaim. Lembah Refaim ini ada di tanah Yehuda, satu jalur yang langsung menuju ke Yerusalem. Sering orang mengartikan ini sebagai strategi setan. Kalau memotong jalur